Iya, kita kembali lagi di Tanya Coffee jawab. Break dan tadi pada segmen sebelumnya Asih sudah memberikan sebuah tantangan kepada Mas Agi dan ternyata itu semua dipatahkan. Dia bisa melakukannya. Asih tadi minta Mas Agi untuk menyebutkan kata-kata yang sudah memang dituliskan oleh Mevi dan juga Jenny dan dia bisa menyebutkannya dengan betul 100%, tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset. Ini sungguh luar biasa. Mau tahu kira-kira saya mau tanya sama Mbak sini. Mau tahu nggak rahasianya kayak Oh gimana? iya dong, mau tahu kalau rahasianya apa sih? Iya dong, pasti kan kita perlu ya ketika kita belajar di bangku kuliah atau sekolah menengah pertama, atas, SD. Susah dong Mas ngafalin itu, apalagi kalau kita sering sistem kebut semalam, hari ini ingat, besok lupa, ya kan? Gimana Simple tuh? ya. Rahasianya ada dua. Ya, Oke. yang pertama adalah saya menyarankan kepada seluruh peserta seminar-seminar saya, peserta training-training saya itu memiliki dua hal. Oke, yang pertama adalah? Yang pertama adalah dia mau belajar, artinya apa? Harus ada ilmu yang masuk. Ya, dia harus belajar bagaimana caranya. Nah, itu terbongkar dalam teknik 7 metode terlarang menghafal cepat. 7 metode cara menghafal cepat. Oh, Nah, terlarang. ini dia ya Oke, bukunya ya. Oke. Nah, 7 metode 7 metode terlarang menghafal cepat. Oke. Nah, di sini ada tekniknya. Nah, mungkin teman-teman nanya, ya, bahkan ketika saya ngisi seminar itu banyak sekali orang yang bertanya, "Mas, bukunya kok namanya 7 metode terlarang?" Iya, kalau metode terlarang berarti kan tidak untuk dilakukan. Nah, ya, dan saya jawab dengan simpel karena saya orang otak kanan. Terlarang itu kan dalam bahasa Sunda. Apa artinya? Ah, siapa? Ada yang dari Sunda dari sini? Sunda. Eci, Leni, mana? Ada dari Sunda? Ya. Dikson. Ya, Sunda ya atau dari Jawa itu larang itu artinya langka. Oh, langka. Langka. Oke. Dan larang itu juga Oh. diartikan katanya mahal. Oke, berarti tergantung bagaimana persepsi orang itu membacanya ya, gitu, bagaimana mengartikannya. Tapi Jadi- kalau di sini artinya adalah Mahal. langka. Nah, kenapa saya bilang 7 metode menghafal ini dibilang langka atau ataupun langka dan mahal? Karena tidak bisa ditemukan di bangku sekolah atau kuliah. Oke, tapi di Gontor ditemuin ya, Mas? Nah, di Gontor juga alhamdulillah saya belum menemukan. Oke. Ya, soalnya kan saya menemukan ini setelah saya lulus dari Gontor. I see. Kalau gitu di-sharing gimana cara 7 metodenya tadi? Oke ya, ini saya berikan kunci-kuncinya saja. Yang pertama adalah metode lokasi, yang kedua adalah metode singkatan, Oke. yang ketiga adalah metode cerita, yang keempat adalah metode hubungan, yang kelima adalah metode asosiasi, yang keenam adalah metode alfabet, dan yang terakhir adalah metode angka. Oke. Nah, jadi mungkin makin puyeng nih kayaknya ya. Puyeng. Cara menyenangkan yang bisa dilakukan itu kan. Oke ya. Nah, jadi teman-teman kayak gini ya, setelah kita itu paham bagaimana cara metodenya, itu adalah kalau saya ungkapkan ini seperti komputer, ini adalah yang namanya software. Oke. Nah, jadi kalau komputer itu ada software, yang keduanya apa? Setelah software, yang kita butuhkan apa? Hardware. Hardware. Nah, hardwarenya itu vitamin atau nutrisi. Nah, mungkin saya bisa banyak sekali orang yang meminta kepada saya, Mas Ari udah bikin nih metodenya. Nah, Mas bikin dong nutrisi apa yang bagus buat otak. Nah, itu salah satunya ada yang namanya Umar Smart Brain. Oke. Nah, itu adalah nutrisi yang bisa meningkatkan daya ingat. Ya. Alhamdulillah saya konsumsi itu satu hari kurang lebih 1 sampai 2 kali dan daya ingat saya alhamdulillah lebih meningkat. Oke. Nah, mungkin inilah rahasia ya, rahasia yang orang tanya, Mas kok gimana daya ingatnya kok bisa Oke. meningkat? Ya, terus triknya nih apa aja nih? Gimana caranya untuk lebih menyenangkan lah gitu langsung dipraktikkan kepada anak-anak? Oke, caranya kalau kita mau melatih anak kita, yaitu pertama kita gunakan yang namanya beberapa metode pembelajaran. Kan ada 3 nih metode pembelajaran. Oke, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah metode yang namanya visual. Nah, bagaimana kita memberikan bacaan, bagaimana kita memberikan gambar, ini metode visual. Yang kedua adalah metode auditorial. Oke. Yang ketiga adalah metode kinestetik. Oke. Nah. Di-explain lebih Oke ya. detail Jadi lagi. gini, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau anak kita cenderung orangnya itu suka melihat gambar, berarti dia cenderung orang yang visual. Oke, Jenny atau Mevi, Nah. mana yang lebih sering dilakukan? Visual, lebih cepat menghafal ketika melihat sesuatu atau gimana? Kalau aku dengar, Mendengar. Dengar. Mevi? Mevi? lihat kayaknya. Melihat. Oke. Visual ya. Iya, visual. Kalau saya kinestetik. Oke, Nah. apa itu?
bergerak. Oke. Mungkin Anda lihat tadi ya Mbak Asti, ketika saya menghafal 20 kata benda, saya membantu diri saya dengan gerakan tangan saya. Iya. Nomor ini, nomor ini, nomor Nah, ini, itulah nomor ini. kinestetik. Oke. Nah, jadi kita pahami dulu apa gaya belajar yang terdapat dalam anak kita, lalu kita pastikan, oh ini visual, oh ini auditorial, oh ini kinestetik. Kalau kita temukan dia visual, berarti kita harus hindarkan dia dari ada orang yang lulu lalang, warawiri, itu membuat dia konsentrasinya kurang. Oke. Nah, kalau dia orangnya auditorial, berarti dia suka sekali menyimak pendengaran orang tuanya. Berikan dia cerita, berikan dia audiobook. Oke. Ini sangat membantu dia. Oke. Nah, kalau orang yang kinestetik, berarti dia cenderung orang yang sering bergerak seperti saya. Apa yang harus dilakukan untuk anaknya? Yang harus diberikan kepada anak dari orang tua adalah berikan dia waktu istirahat jedahnya yang lebih lama. Oh. Ya. Kayak saya nih, setelah ini ya, saya banyak bergerak ya. Yang saya lakukan adalah istirahat. Oke. Ya. Kemudian itu tadi sudah dijawab ya. Kemudian juga ingin tahu bagaimana cara belajar yang cepat untuk menghafal. Oke, cara belajar yang cepat untuk menghafal adalah rumusnya yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kuncinya adalah sebenarnya hanya satu, imajinasi. Oke, dari poin si ARDI itu Iya, ya. dari I-nya, ARDI itu adalah imajinasi. Oke, ketika Mas Age melihat tulisan ini, memang apa yang diimajinasikan bentuk? Oh Bentuk iya nyata ya, dari saya akan bahas masing-masing ya. benda ini atau gimana? Nah, sebenarnya ini yang saya lakukan adalah seperti kamera. Nah, kamera itu kan mempotret dan langsung tersimpan dalam memori kamera. Itulah yang saya lakukan. Oh, Hanya saja saya tidak pakai visual dan saya tidak pakai kinestetik. Yang saya gunakan adalah auditorial saya. Ya, saya mendengarkan nomor 1 meja, misalkan nomor 5 itu ada bangku, itu saya dengarkan, lalu saya buat imajinasi. oke. Bisa nggak kita terapin mungkin ke Jenny terlebih dahulu tadi? Jenny katanya secara visual ya? Dengar. Oh, mendengar. Mendengar ya? Mendengar. Oke. Kita terapkan metodenya secara langsung. Ada 7 teknik ya, ada 7 teknik. Saya akan bongkar salah satu tekniknya, Ya. yang ini mungkin sering sekali dipakai oleh guru-guru kita, yaitu pakai teknik cerita. Oke, jadi bisa lihat saya. Anda Tatap mata saya. melihat ke belakang, tidak ya? Enggak. Enggak ya? Oke, sekarang karena Anda auditorial, maka saya akan memberikan informasi ini dengan menggunakan suara saya. Oke, yang pertama di sana ada meja ya. Bayangkan meja itu dia dicoret-coret pakai spidol. Sudah ya? Lalu spidolnya itu ya, dia spidolnya ini kita letakkan di atas kursi. Spidolnya diletakkan di mana? Kursi. Di atas kursi. Nah, kursinya itu banyak sekali di atas kursi itu kaca. Banyak apa? Kaca. Kaca. Nah, lalu setelah itu setelah banyak sekali kaca, nah kacanya ini lalu dilempar, ditaruh di atas bangku. Oke, nah bangkunya itu karena saking bangkunya ini rentan retak, diikatlah menggunakan tali. Nah, tali berasal dari mana tali itu? Tali itu berasal dari gudang penghapus. Gudang apa? Penghapus. Penghapus. Nah, gudang penghapus ini di dalamnya ternyata banyak sekali pohon. Ya. Nah, lalu setelah itu, nah pohon itu berkilap seperti lampu yang besar sekali karena ada lampu yang besar. Jadi pohon itu berkilap karena ada lampu. Oke. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah lampu itu di mana dia didapatkan? Lampu itu didapatkan dari sofa. Oke. Oke. Jadi secara tidak langsung melalui alur cerita Alur sudah cerita. disampaikan 10 benda yang memang Iya. tadi sudah ditulis itu kan. Dan sekarang ini apa? Langsung dipertanyakan kembali Oke, atau? kita tanya lagi ya. Oke. Nomor 1 ada apa? Meja, Meja. Nomor 2, spidol, nomor 3, kursi, ya 4, kaca. kaca. Nomor 5, Nomor 5, tali, kaca itu disimpan di atas bangku. bangku. Iya, Ya, nah oke. bangku ini ya Bangkunya. diapain? Diikat tali, Oke, betul. Lalu talinya itu Diambil dari gudang penghapus. penghapus. Aha. Nah, penghapus ini ya Eh, dia itu ditaruh di mana? Gudang penghapus itu banyak apa di dalamnya? Pohon. Banyak pohon. Banyak Nah, pohon. yang ke-9, pohonnya itu banyak apa di sana? Terang benderang lampu, lampu. Dan terakhir, lampu itu diambil di atas. sofa. Betul. Efektif ternyata. Sangat efektif karena tadi sebelumnya Jenny ketika menghafal begitu saja ya pada segmen sebelumnya dia hanya bisa menyebutkan 3. Betul. Sekarang 10 meskipun dirangkaikan dengan cerita semuanya bisa terjawab. Boleh tepuk tangan Oke, untuk ya. untuk Jenny ya. Oke, itu untuk
pendengaran ya. Salah Nanti pendengaran. akan dipertanyakan juga secara visualnya bagaimana kelanjutannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di sini di Coffee Break.